Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan aku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan aku tenang di dalam caramu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Gina Haba Aki Hari STH.
dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas pembimbing dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 28, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bagiku nyatalah dalam firman-Nya, semuanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baruilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan, kasihanilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam pengucapan syukur atas pertolongan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hendak disapa melalui kebenaran firman dalam Kisah Para Rasul. Bimbing hamba-Mu ya Bapa melalui kuasa Roh Kudus kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu? Sebab tentang mazhab ini kami tahu, bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Dan kamu akan melihat dan melihat,
namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kami tetap berharap dan selalu mendoakan Bapak Ibu untuk tetap sehat, untuk tetap semangat di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul adalah kitab sejarah. Kenapa disebut dengan kitab sejarah? Karena menceritakan tentang pekerjaan Roh Kudus yang menyertai para murid-murid, sehingga dengan berani mereka bersaksi tentang Kristus yang mati dan bangkit. Dan kalau Bapak Ibu kita teliti membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sebelumnya di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ada 3 lokasi, 3 tempat Injil diberitakan. Menjadi saksi Kristus di Yerusalem itu yang pertama. Yang kedua, seluruh Yudea dan Samaria, itu yang kedua. Dan yang ketiga, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu ada di mana Bapak Ibu Saudara? Di tempat kita berada, itulah ujung bumi. Untuk kita memberitakan tentang Allah yang hidup. Dan kehidupan daripada Paulus, Bapak Ibu kita tahu sebelum ia menjadi seorang pelayan Allah, latar belakang hidupnya dari seorang yang jahat. Dia meminta surat kuasa untuk menghancurkan orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, Allah merubah pola hidupnya yang lama menjadi baru. Namanya dari Saulus diganti menjadi Paulus. Paulus inilah yang memberitakan Injil sehingga banyak orang yang percaya. Namun ada juga yang menolak Injil tersebut. Dalam bacaan kita pada hari ini dalam pasal 28, Bapak Ibu Saudara, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, apa yang disampaikan oleh Paulus, Bapak Ibu jelas dalam ayat 17. Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan. Paulus, dia menyampaikan Injil, dia tidak bersalah, tapi banyak orang yang tidak suka kepadanya. Dia tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Paulus menyampaikan Injil, tetapi dalam memberitakan itu, dia berada di penjara karena nama Tuhan. Tapi yang menarik Bapak Ibu, dalam kitab Filipi dikatakan sebagai surat sukacita walaupun dalam penjara, tidak menjadi satu penghalang bagi Paulus untuk selalu bersukacita, untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal.
Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak mendapat satu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Bangsanya sendiri, Bapak Ibu Saudara, menolak Paulus. Mereka memenjarakannya, tetapi yang menarik bahwa mereka tidak menemukan kesalahan pada Paulus. Ayat 19, Bapak Ibu, akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding. Kenapa Paulus sampai naik banding, Bapak Ibu? Bukan untuk membuat bangsanya itu malu. Paulus sendiri juga adalah orang Yahudi, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku, ayat 19 bagian akhir, Bapak Ibu. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dengan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dan dibelenggu ini. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan di ayat 17 sampai dengan ayat 20 mengajak kepada kita, Bapak Ibu. Karena Injil, karena Yesus Kristus, Paulus rela untuk menghadapi tantangan, pergumulan, masalah, tetapi dia tetap semangat. Dan kesempatan melalui pergumulan berat yang dia hadapi, Tuhan memakainya untuk dia menyampaikan Injil Yesus Kristus. Justru dalam pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Bapak Ibu Saudara, dalam mengikut Kristus tidak berjalan dengan mulus. Dalam mengikut Kristus ada pergumulan, ada tantangan yang kita hadapi. Paulus pun juga demikian. Tetapi dengan berani dia katakan bahwa dia tetap untuk memuliakan Allah. Dia tetap menyampaikan firman Allah. Akan tetapi mereka berkata kepadanya di ayat 21, Bapak Ibu, kalau kita mengikuti bacaan ini, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau. Dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Dari ayat ini Bapak Ibu kita melihat bahwa orang-orang yang menerima perkataan Paulus itu mereka juga melihat bahwa Paulus tidak berbuat kesalahan. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau. Mereka tidak mau mendengarkan kata orang, tapi mereka mau melihat, mendengar sendiri dari mulut Paulus tentang apa yang disampaikan tentang Injil, tentang Yesus Kristus. Ayat 22 mengatakan, tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu tentang mazhab ini. Kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Nama Kristen adalah nama ejekan, Bapak Ibu Saudara. Dalam Perjanjian Baru, kelompok yang mengikuti Kristus inilah dikasih nama Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Orang-orang mengikut Kristus ini bukan berjalan dengan mulus, ada tantangan, ada pergumulan yang mereka hadapi, dan itu juga dialami oleh Paulus. Paulus mendapat tantangan bukan saja di darat tapi juga di laut. Dia mengalami banyak tekanan-tekanan, tantangan, tetapi dia tetap semangat untuk menyampaikan tentang Injil walaupun menghadapi perlawanan. Di ayat 23 Bapak Ibu, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Kita bersyukur bahwa dalam tantangan yang berat, mereka masih memberikan peluang, kesempatan untuk Paulus memberitakan Injil. Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan. Lagu itu seringkali kita dengarkan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa Bapak Ibu? Kesempatan untuk memberitakan Injil. Itu yang Paulus lakukan. Dalam tekanan, dalam masalah berat yang dia hadapi, dalam ujian yang dia alami, dia tidak mundur, dia tetap setia memberitakan Injil. Di ayat 23, pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Paulus memberitakan tentang kerajaan Allah. Paulus tidak menyampaikan bagaimana hidupnya, bagaimana pengalaman-pengalamannya, tidak. Dia tidak menonjolkan dirinya, tapi dia mengungkapkan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu siapa Bapak Ibu? Itulah Yesus Kristus. Kerajaan Allah yang sudah datang ke dalam dunia ini, yang telah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita percaya kepada Kristus, itulah kerajaan Allah. Tapi kalau kita meninggalkan Kristus, maka kerajaan Allah itu hilang dalam kehidupan kita. Jumlah yang besar. Banyak orang, para pemimpin-pemimpin ini hadir. Paulus dengan tegas menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, tentang Injil. Dan berdasarkan hukum Musa, Paulus berangkat dari perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia menyampaikan tentang firman ini, para nabi-nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal ini berlangsung dari jam berapa Bapak Ibu? Kalau kita lihat dalam bacaan kita tadi ayat 23, dari pagi sampai sore. Bapak Ibu, kalau kita ibadah dari pagi sampai sore, kira-kira kita bosan enggak? Pasti sudah ada yang, kok kapan selesai? Kenapa lama dan seterusnya. Tapi yang menarik bahwa dalam situasi yang dihadapi Paulus, mereka meminta Paulus menjelaskan hal ini dari pagi sampai dengan sore hari. Apa tanggapan orang-orang saat itu Bapak Ibu? Ada yang menerima, tapi ada juga yang menolak. Kristus datang ke dalam dunia ini, ada yang menerima, tapi ada juga yang menolak. Apakah Kristus tidak menyelesaikan tugasnya? Tidak. Yesus tetap menjalankan tugasnya sampai selesai. Yesus memberikan keselamatan kepada kita sebagai umatnya. Paulus juga dalam menyampaikan firman, dia yakin bahwa yang punya pekerjaan ini adalah Tuhan. Dia hanya sebagai alat Tuhan. Dia menyampaikan kebenaran tetapi ada yang menolaknya. Dan Paulus diingatkan dalam kitab Yesaya yang dikutip dalam Kisah Para Rasul ini ayat 26-27 Bapak Ibu. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Bapak Ibu, kalau kita dengar tapi tidak mengerti, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Di dalam ayat 26 bagian B dikatakan kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Bapak Ibu, kalau hati kita telah menebal, tidak mau mendengarkan firman, tidak mau melihat tentang keindahan kasih Allah. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel ini. Itu juga yang dialami dalam Kisah Para Rasul. Paulus menjelaskan kepada orang-orang yang hadir tapi mereka menolaknya. Tapi ada juga yang menerima inilah berkat dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat 27 bagian akhir, dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jauh sebelumnya Tuhan mengingatkan Paulus bahwa dalam memberitakan firman bukan saja ada yang terima. Kita mau menyenangkan hati Tuhan atau hati manusia. Itu yang memberikan kekuatan bagi Paulus. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, otomatis kita dibenci oleh manusia. Kalau kita menyenangkan hati manusia, otomatis kita dibenci oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita mau pilih yang mana? Menyenangkan hati Tuhan atau hati manusia? Paulus menyenangkan hati Tuhan walaupun ada tantangan iman yang dia hadapi, dia tidak mundur dalam pelayanan itu, dia tetap setia menyampaikan tentang Injil Kristus. Sebab itu dalam ayat 28 yang menjadi nats pembimbing kita, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah, bukan mudah-mudahan selamat, tetapi keselamatan itu dari Allah, disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan mendengarnya.
Kehadiran Kristus, kerajaan Allah bukan terbatas dalam tembok-tembok gereja, bukan terbatas dalam tembok-tembok rumah kita. Kerajaan Allah Injil Yesus Kristus itu menjangkau semua orang yang mau percaya kepadanya. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur 5 bulan kita mengalami apa yang dinamakan virus corona ini. Tapi apakah kita melihat dengan mata iman bahwa Tuhan memakai sarana komunikasi, firman Tuhan diberitakan bukan saja di gedung-gedung gereja, tapi rumah kita juga adalah tempat untuk ibadah. Bukan saja terbatas sampai hal demikian, tapi melalui media, firman Tuhan disuarakan, firman Tuhan disampaikan, dan semua orang mendengar. Ada yang menerima, ada yang menolak. Apakah kita mundur? Tidak. Kita tetap semangat memberitakan firman. Karena yang punya pekerjaan ini adalah Kristus. Yang menumbuhkan adalah Kristus. Kita hanya bertugas memberitakan, tapi yang memberikan keselamatan, jaminan itu dari anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 29, dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Ada banyak perbedaan paham yang terjadi. Tetapi mari Injil diberitakan, kalau hati kita terbuka untuk menerima Injil itu berkat. Dan berkat ini bukan hanya milik kita, berkat ini harus kita suarakan juga dalam sikap hidup kita, pribadi, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dalam keluarga, maupun dalam lingkungan di mana kita dihadirkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan bagi kita di bulan Agustus ini secara khusus tanggal 16, Gereja Pejuang Kebenaran. Gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja adalah orangnya. Orang yang bagaimana Bapak Ibu? Orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan hadirkan kita dalam dunia ini, Tuhan hadirkan kita dalam bangsa dan negara untuk kita menjadi pejuang kebenaran. Mari kita tetap berpegang pada firman. Karena itu kekuatan kita. Sebagaimana Paulus menghadapi banyak tantangan iman, kita pun juga menghadapi tantangan iman. Tapi mari kita tetap mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Amin. Jemaat, marilah berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita sehati di dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari yang indah ini, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh dipersekutukan melalui puji-pujian, doa, dan pemberitaan firman-Mu. Pengalaman hidup Paulus membekali kami dalam tantangan iman yang dihadapi. Ia tetap menyampaikan tentang keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ada yang menerima, ada yang menolak. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagi kami bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Hanya nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan atas kebenaran firman. Bimbing kami Bapa selama Tuhan memberikan kesempatan bagi kami hidup. Kami menyampaikan tentang Injil Yesus Kristus dimanapun kami dihadirkan. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Majelis Sinode GPIB sebagai fungsionaris Majelis Sinode bersama keluarga. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. BP Mupel, Tuhan berkati secara khusus Jawa Timur. Tuhan jaga lindungi dalam langkah pelayanan yang ada. Jemaat-jemaat Tuhan berkati secara khusus Gereja GPIB Bukit Saitun. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Kami berdoa bagi seluruh para pelayan, diaken penatua bersama dengan keluarga. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi hamba-Mu bersama dengan keluarga. Begitu juga dengan seluruh jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Seluruh umat yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi kami bersama dalam pelayanan ke depan. Kami serahkan secara khusus bagi Inforkom yang menyiarkan ibadah ini, Tuhan berkati, sehingga boleh terjangkau ke rumah-rumah. Kami serahkan, kami mohon Tuhan jaga lindungi rekan-rekan sepelayanan kami, Inforkom, musik gereja, rekan-rekan majelis jemaat yang bertugas pada hari ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam pergumulan kesehatan yang terganggu, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, secara khusus Ibu Thanos yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mohon kuasa kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan di rumah sakit Darmo. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati campur tangan, begitu juga bagi Ibu Malole, Ibu Lita Mirah, Ibu Ise, Ibu Tomasoa, Ibu Mami Purwoto, Ibu Rewaru. Tuhan berkati, jaga lindungi Ibu Maria Poyo, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Laning, Bapak Togu Tambunan, dan Bapak Christian Gultom. Mereka adalah milik-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi dalam kesehatan mereka. Keluarga yang dengan penuh kasih sayang setia melayani anggota jemaat yang sakit, secara khusus keluarga, Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kesehatan yang bersumber daripada Tuhan. Makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan dan diminum, Tuhan berkati menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, medis yang ada, dokter, juru rawat, kami mohon penjagaan Tuhan dalam kesehatan mereka. Seluruh pasien yang ada, kami mohon mujizat yang bersumber daripada Tuhan, dan kami yakini berdasarkan firman dalam Yesaya 38 ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Itulah iman kami bagi saudara-saudara kami, dan kami yakini Allah mampu untuk melakukannya di tengah-tengah situasi yang dialami. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan melalui ulang tahun kelahiran perkawinan. Berkati ucapan syukur jemaat-Mu.
Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan secara khusus juga kelahiran anak kekasih dari keluarga Ibu Melisa bersama dengan suami tanggal 26 Juli yang lalu, tepatnya pukul 20.21. Tuhan boleh berikan sukacita dalam keluarga. Anak kekasih boleh lahir dengan selamat. Anak Milena Arya, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi di tengah-tengah sukacita keluarga. Kami serahkan ibu dan anak dalam pimpinan Tuhan bersama dengan seisi keluarga. Bapa di surga, kami menyerahkan secara khusus duka cita yang dialami berturut-turut dalam jemaat-Mu. Kami serahkan kehidupan keluarga Suwaji, Tuhan boleh memberikan hidup bagi Ibu Sri Sayekti Suwaji 78 tahun. Dan karena kuasa Tuhan tanggal 31 Juli, Tuhan boleh mengambilnya kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, kami mohon kekuatan penghiburan yang bersumber daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan boleh memberikan kehidupan bagi almarhumah Ibu Yudit Yakoba Ferinandus Bakar Besi selama 90 tahun, dan karena kuasa Tuhan, Tuhan boleh mengambilnya kembali pada hari Rabu tanggal 5 Agustus. Tuhan berkati keluarga besar yang ditinggalkan, khususnya Ibu Dr. Anse bersama dengan suami Pak Tehu Puring dan anak kekasih sukacita. Kami mohon kekuatan penghiburan yang bersumber daripada Tuhan dalam kehidupan keluarga ke depan. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi almarhum Bapak Susilo sebagai pegawai kantor GPIB Bukit Saitun selama 58 tahun. Dan karena kuasa Tuhan tanggal 7 Agustus Tuhan boleh mengambilnya kembali. Sebagai rekan majelis jemaat di GPIB Efrata, Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Istri, anak cucu kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam duka cita ini ada sukacita karena jaminan firman bagi kami. Orang yang hidup dalam Tuhan, meninggal dalam Tuhan, tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami mohon penghiburan yang bersumber daripada Tuhan mewarnai akan kehidupan keluarga. Di tengah-tengah duka cita ada sukacita di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan akan kehidupan pelkat-pelkat dalam jemaat, pelayanan anak, persekutuan teruna, kakak-kakak pelayan yang melayani. Tuhan berkati rangkaian pelayanan ini. Begitu juga dengan gerakan pemuda sebagai generasi muda dalam masa kuliah, dalam pekerjaan maupun dalam bergumul mencari pekerjaan, teman hidup. Kami serahkan generasi muda ini dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan bapak-bapak dalam jemaat. Sebagai suami pencari nafkah, Tuhan berkati. Dalam usaha-usaha yang dijalani baik di darat, di laut, di udara, kami serahkan. Seluruh bapak-bapak dalam jemaat-Mu, takut akan Tuhan mewarnai dalam kehidupan bapak-bapak. Begitu juga dengan kami sebagai ibu-ibu, sebagai istri, Tuhan berkati. Takut akan Tuhan mewarnai dalam kehidupan kami bersama dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat-Mu, maupun dalam lingkungan di mana kami dihadirkan. Anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah, bangku kuliah, belajar dari rumah, Tuhan berkati mereka dalam kesehatan belajar dan masa depan mereka. Berikan kecukupan dalam biaya-biaya yang dibutuhkan, dan kami serahkan sepenuhnya dalam penjagaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi PKLU, orang tua lanjut usia adalah milik Tuhan. Kami bersyukur umur yang panjang Tuhan berikan, dan kami yakin berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya, bahwa Tuhan menjaga bukan saja dari dalam kandungan. Tuhan menjaga sampai masa tua, masa putih rambut. Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kami. Kami percayakan orang tua lanjut usia, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan ekonomi, kami mohon kecukupan yang bersumber daripada Tuhan. Dalam pelayanan ke depan dalam gereja Tuhan, kami mohon Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu, mencurahkan dalam kehidupan jemaat-Mu, agar apa yang menjadi kerinduan pergumulan kami bersama boleh terwujud untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, pelayanan ke depan. Kami mohon Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kami. Pegawai kantor, kostor, keamanan, driver, kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Secara khusus juga bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tuhan mengenal dari ketinggian-Mu akan kehidupan kami yang terdalam di bulan Agustus ini. Kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan di mana kami berada, kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi bersama dengan keluarga. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden bersama dengan keluarga. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi para menteri yang ada kabinet bersama keluarga. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat yang bersumber daripada Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Secara khusus Jawa Timur, kota Surabaya dan sekitarnya. Kami percayakan Ibu Khofifah sebagai gubernur. Tuhan berkati bersama keluarga, wakil gubernur bersama dengan keluarga. Kami percayakan Ibu Risma bersama dengan keluarga sebagai wakil wali kota. Tuhan berkati di tengah-tengah kepemimpinan yang ada. Terima kasih Bapa, dalam pergumulan kami bersama menghadapi COVID, Tuhan berikan kekuatan, perlindungan, kesehatan bagi kami dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih atas kerjasama yang baik, yang boleh terwujud melalui rekan-rekan presbiter yang melayani, yang boleh terwujud melalui organis, paniko, prokantor, begitu juga dengan petugas multimedia, sehingga pelayanan ini boleh berlangsung. Kami serahkan semua rangkaian ungkapan syukur kami, berkat-berkat Tuhan melalui jemaat-Mu, persembahan syukur yang mereka berikan, Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi dalam ungkapan syukur atas anugerah-Mu. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, berkati kami bersama, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan yang terkumpul dapat diberikan melalui koordinator sektor atau majelis jemaat yang terdekat. Yang kedua, kantor GPIB Jemaat GPIB Bukit Saitun, Jalan Pucang Anom Timur 3 nomor 27, pada hari kerja hari Kamis sampai Sabtu pukul 8 sampai 12 atau transfer ke rekening Bank Mandiri yang tertera di Warta Jemaat. Sehubungan dengan telah ditetapkannya SK Majelis Sinode GPIB tentang PHMJ GPIB Jemaat Bukit Saitun masa bakti tahun 2020 sampai 2022, terjadi perubahan nomor rekening Bank Mandiri yang dapat dilihat di Warta Jemaat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
kasihnya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami, kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.